Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita semua dengan nikmat yang sangat banyak, yang andaikan kita menghitung nikmat tersebut maka tidak akan mampu kita untuk menghitungnya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka la tuhsuha, tidak mungkin kalian akan menghitungnya karena terlalu banyak. Ya, karena terlalu banyak. Oleh karena itu Bapak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan segala macam nikmat kepada kita ini, Allah menuntut cuma satu, yaitu apa? Agar kita bersyukur kepadanya dengan sebenar-benar syukur. Para ulama ketika menyebutkan rukun syukur, ya, seorang dikatakan dia benar syukurnya jika dia melakukan 3 hal. Jadi rukun syukur ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-i'tiraf bil qalb, yaitu kita mengenali, meyakini dalam hati bahwa semua nikmat yang ada datang dari Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, bukan. Ya, sepandai-pandainya kita, jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan nikmat, apa yang beliau ucapkan? Beliau langsung memuji Allah seraya mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna kebaikan ini. Masya Allah, ya, Rasul mengajarkan kepada kita, dapat nikmat serahkan kepada Allah. Ini karena apa? Pemberian Allah. Ini karena nikmat Allah. Ya, bukan malah wah, kayak usaha nih yang ngotot jangan sukses gitu ya. Keliru sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-talaffuz bil lisan. Syukur itu kita ucapkan dengan lisan. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Rabbmu, itu nikmat Allah, maka fahaddits, ceritakan. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan, berikan kepada kita kesempatan,
kepada kita rizki, kepada kita macam-macam, sebutkan. Kenapa Bapak sekalian? Karena semakin sering kita menyebutkan nikmat Allah, maka kan apa? Akan membantu seseorang untuk bersyukur. Oh iya, ternyata Allah itu banyak sekali memberikan kepada kita. Ya, tapi kebanyakan kita menyebutkan nikmat yang apa? Sifatnya lahir. Ya, seperti badan sehat, rizki lancar, jabatan naik terus-terusan, syukur. Tapi tidak pernah kita ingat ada nikmat Allah yang tidak nampak, tidak kelihatan. Yaitu apa? Berupa nikmat iman dan Islam. Masya Allah ya. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub, ya, menjelang wafatnya beliau berwasiat kepada putra putrinya. Apa isi wasiatnya? Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada putra-putrinya dan juga Nabi Yakub. Apa isi wasiatnya? Ya bunayya, wahai anak-anakku, ya. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama Islam ini. Diingatkan sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Yakub alaihi wassalam. Nah, ya Allah pilihkan untuk kalian nikmat Islam ini. Ya, yang tidak semua orang mendapatkan nikmat Islam. Maka wasiatnya apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kamu mati kelak melainkan dalam keadaan Islam. Itu orang tua, Pak. Orang tua mengingatkan kepada putra-putrinya tentang nikmat Allah yang terbesar berupa Islam dan iman. Itu Bapak sekalian, ya. Iya, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, syukur kepada Allah akan benar jika apa? Kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mentaati Allah. Ya, bukan malah dibalik. Mendapatkan nikmat malah untuk maksiat. Ya. Allah berikan kepada kita kesehatan, gunakan kesehatan kita untuk memakmurkan masjid. Gitu, Pak. Punya tenaga yang kuat, bantu tetangga, bantu yang membutuhkan. Allah berikan kepada kita harta, lu sisihkan sebagian untuk jalan-jalan kebaikan. Nah gitu. Nah, makanya apa? Di antara kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tahajud, qiyamul lail. Saking panjangnya, saking lamanya beliau berdiri sampai apa? Kakinya apa, Pak? Bengkak. Nggih, bengkak nggih. Saking panjangnya lama dan lama beliau berdiri. Maka Aisyah istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasul, bukankah Allah telah menjamin mengampunkan dosamu yang telah lalu dan akan datang? Maksudnya kok ngoyo teman, ngoyo teman, masya Allah. Kok sederhana bayi ngapa itu mungkin ya? Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang syakur? Syakur itu apa? Bukan syakir. Kalau syakur maknanya senantiasa terus-menerus syukur kepada Allah. Itu syakur. Tapi kalau syakir, ya pisan-pisan syukuran. Itu syakir. Tapi yang Rasul sebutkan, saya ingin menjadi hamba Allah yang syakur. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Dapat banyak bersyukur, dapat sedikit bersyukur, anu sedikit banget ya bersyukur nih Pak. Alhamdulillah. Itu namanya syakur. Nah, itu sing jarang, Pak. Nek syukurannya biasa lah. Ya, tumbas mobil anyar syukuran, ngumpulna keluarga. Nggih, orang kita napa? Bubur
Kalau lauk niku nggih, syukuran. Tapi bukan itu, ya. Yang diinginkan itu syakur yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, yang paling berat bersyukur kita ketika mendapatkan yang sedikit. Nah, itu yang berat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, termasuk sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang ada, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat sempat. Bagaimana Bapak sekalian? Kita mempelajari ilmu agama. Ya, jadi belajar ilmu agama sebagai bentuk syukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita iman, Allah berikan kepada kita Islam, jangan disia-siakan. Tapi apa? Terus kita perkuat, terus kita jaga, terus kita pertebal iman kita. Dengan apa kita menambahkan iman? Ya, menambahkan iman adalah dengan apa? Kita mempelajari ilmu agama. Makanya Allah pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Yang artinya bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Coba perhatikan kata Allah, bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasul berada di tengah-tengah kalian. Apa kata para ulama? Bahwa kita membaca Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi kita pahami, kita renungkan dan kita amalkan. Itulah yang akan apa? Akan menguatkan iman. Sehingga apa? Tidak akan lepas dari keimanan. Nah ini, makanya cara yang terpenting, cara yang paling bermanfaat untuk menjaga dan menguatkan iman adalah apa? Adalah kita belajar agama. Nah, maka Bapak sekalian, Masya Allah, kita insya Allah akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam tafsir surat-surat pendek, ya, biar kita pas sholat baca Al-Quran, kita ngerti, oh maksud ayat ini seperti ini loh. Nah gitu ya, iya. Karena kebetulan Al-Quran bahasa Arab Pak, ya, sehingga kalau kita tidak pelajari bahasa Arab, kita tidak pelajari tafsirnya, maka apa? Yang baca Al-Quran kayak maca nopo, dandang gulo, gitu ya. Iya, kita baca apa sekalian? Sekarang adalah tafsir surat Al-Kautsar. Tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini termasuk surat yang terpendek, Pak. Kenapa? Terdiri dari pinten ayat, Pak? 3 ayat. Ini ya. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nih. Nek salat macane Al-Kautsar insyaallah Pak, semenit setengah serekangat gitu. Saking napa cepete niku Pak. Nah niku nggih. Nggih. Allah berfirman, "Inna sesungguhnya kami," kata Allah, "a'tainaka al-kautsar." Memberikan kepada engkau wahai Muhammad apa itu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, mencelamu, memusuhimu, dialah orang yang terputus. Masya Allah, ini kok pendek teman ayatnya. Nah, Masya Allah Pak. Coba kita sekarang, kita akan gali makna faedah yang ada di dalam surat ini. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Di kalangan para ulama tafsir, makna Al-Kautsar ada 2 makna. Ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, bahwa Al-Kautsar maknanya adalah nikmat yang banyak. Ya, makanya kalau kita lihat di terjemahan Indonesia, surat Al-Kautsar artinya nopo? Nikmat yang banyak. Benar. Gitu ya.
Itu namanya menjelaskan surat ayat dengan salah satu maknanya, benar. Nah, tafsiran ini diantaranya adalah datang dari sahabat Sa'id bin Jubair dan Abdullah ibnu Abbas. Ketika Abdullah ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair menerangkan Al-Kautsar, beliau mengatakan al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Ini tafsiran Sa'id bin Jubair dan Abdullah ibnu Abbas serta sahabat yang lainnya. Tuh. Adapun tafsiran yang kedua, bahwa makna Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di surga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi Anas bin Malik, beliau pernah bercerita. Ini Bapak sekalian, kata Anas, baina Rasulullah SAW baina adhurina fil masjid. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasul di dalam masjid. Ya, ikhfa'atan. Tiba-tiba Rasul nunduk, Pak, seperti orang ngantuk, nunduk seperti ini. Ya, thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ma'at hakaka ya Rasul? Apa yang menyebabkan jenengan senyum?" Nih Pak. Jadi Rasul dalam keadaan duduk nih, dingkluk, tiba-tiba senyum beliau. Rasul ditanya, "Gimana Rasul? Kok jenengan tersenyum?" Maka Rasul kemudian menjawab, "Laqad unzila alayya anifan suratan." Sungguh, barusan telah diturunkan kepadaku satu surat dalam Al-Quran. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu sebab turunnya, Pak. Beliau lagi duduk dengan para sahabat. Nah, kemudian Rasul bertanya, "Atadruna mal kautsar?" Wahai sahabatku, apakah jenengan tahu apa itu Al-Kautsar? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih ngerti. Masya Allah ya para sahabat. Ketika ditanya dalam urusan agama, yang belum tahu ilmunya, jawabannya apa? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu Pak. Ya, jawaban orang yang tidak tahu, wallahu a'lam. Allah yang tahu. Kalau dulu ada di zaman Nabi, Rasul masih ada, jawabannya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi kalau Rasul tidak ada, cukup kita mengatakan Allah yang lebih tahu. Allahu a'lam. Itu. Karena Bapak sekalian, kita berbicara agama, berbicara tentang Islam tidak sama dengan berbicara selain masalah agama. Karena kalau kita salah berbicara tentang agama, bagaimana? Kita nanggung kesalahan orang-orang yang kita ajari. Udah namanya gitu. Ya, makanya Rasul pernah mengatakan, hatta idzan lam yabqa alimun ittakhadha nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Maka sampailah datang suatu masa, kata Nabi, di suatu daerah tidak ada lagi orang yang berilmu tentang agama. Akhirnya apa? Ittakhadha nasu ru'usan juhalan. Orang-orang mengambil tokoh, mengambil pemimpin, orang yang jahil, tidak tahu ilmu agama. Kemudian apa? Fasu'ilu. Mereka ditanya, masa nggak bisa jawab? Isin, malu ya. Akhirnya apa? Fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadhallu wa adallu. Mereka tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Nah, ini ngerinya, Pak. Kita kembali. Jadi persahabat ketika ditanya dan tidak tahu jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, kemudian Nabi mengatakan, apa Al-Kautsar itu? Fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Kata Nabi, Al-Kautsar adalah sungai. Sungai di mana? Di dalam surga. Yang Allah telah
menjanjikan untukku dan di atas sungai tersebut terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa huwa khawdun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yaitu dia adalah telaga yang umatku kelak pada hari kiamat akan minum dari airnya. Masya Allah. Jadi Al-Kautsar, Bapak sekalian, kata Rasulullah, apa makna Al-Kautsar itu? Sungai yang ada di surga. Kemudian dari sungai itulah ngalir ke telaga Rasulullah. Ya, yang umat Rasulullah nanti pada hari kiamat akan dipersilahkan minum dari air telaga itu. Seperti apa telaga Nabi? Rasul menjelaskan, aniyatuhu adatun nujumis sama, yang gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah. Jadi seorang beriman ketika mendatangi telaga Nabi kelak pada hari kiamat tidak perlu rebutan, Pak. Kenapa? Karena saking banyaknya gelas-gelasnya. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah SAW sudah menunggu umatnya di telaganya nanti. Ya, Rasul mengatakan dalam hadisnya, apa? Aku nunggu kalian di telagaku nanti. Begitu umatnya datang ke telaga, Rasul siap untuk apa? Menuangkan ke gelas-gelas umat beliau. Masya Allah. Kemudian kata Rasul, fayuntalajul abdu minhum. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mau minum dari telaga Nabi. Ternyata apa? Fayuntalaju. Mereka diusir, Pak. Mereka diusir. Maka Rasul kaget dan Rasul mengatakan, Rabbi innahu min ummati ya Rasul, ya Allah. Mereka termasuk umatku, kata Rasul gitu loh. Ya Rasul, ya Allah, mereka termasuk umatku. Karena Rasul kenal Bapak sekalian. Loh kok Rasul kenal umatnya? Padahal Nabi belum pernah ketemu dengan umatnya kan gitu. Nah, maka Rasul menjelaskan hadis yang lain. Rasul mengenali umat beliau dengan apa? Dengan cahaya yang terpancar pada wajah, tangan, dan kaki mereka. Kenapa? Dari bekas wudhunya mereka. Jadi nanti di hari kiamat orang-orang beriman Bapak sekalian, mereka itu wajahnya bercahaya, ya, tangannya bercahaya sampai ke sikunya, dan kakinya bercahaya. Makanya apa? Rasul sangat mudah mengenali umat-umat beliau. Maka Rasul pernah ditanya, Rasul, bagaimana Anda mengenali umatmu? Kan gitu. Maka Rasul mengatakan, apakah kalian bisa mengenal, misalkan, ya, ada beberapa ekor kuda yang kepalanya dan kakinya putih, di tengah-tengah kuda yang semua hitam. Kata para sahabat, ya kenal Rasul. Nah sudah, nanti di hari kiamat aku mengenali umatku dengan itu. Wajah, tangan, dan kaki mereka, bekas wudhunya mereka memancarkan cahaya putih. Sehingga Rasul akan manggil. Nah, tapi yang panggil aneh Bapak sekalian, umat beliau yang beliau kenali, begitu mau masuk ke telaga Nabi, diusir. Maka Rasul membela mereka, ya Allah, mereka termasuk umatku. Maka Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Ya Rasul, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Mereka bikin perkara yang baru dalam urusan agama setelah sepeninggalmu. Ini kata para ulama, ini hadis yang menjelaskan bahaya kalau kita beragama, kita mengamalkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Jadinya apa? Ditolak dari telaga beliau. Ini Bapak sekalian. Nah, jadi Masya Allah di sini. Allah menyebutkan kepada Rasul, Allah telah memberikan kepada beliau nikmat. Ya, apa itu? Nikmat Al-Kautsar, nikmat yang banyak di dunia. Dan apa? Yang kedua, nikmat di hari kiamat. Berupa apa? Berupa sungai di dalam surga. Masya Allah. Di sini Allah mengingatkan nikmat kepada nabinya. Maka apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Perhatikan Pak. Setelah Allah menyebutkan nikmat, perhatikan.
Allah sebutkan, untuk itu syukurilah nikmat itu. Dengan apa? Dengan sholat dan berkorban. Jadi gitu Bapak sekalian. Ya, jadi sholatnya kita dalam ayat ini sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok yang disebutkan Allah di sini cuman apa? Cuman ibadah sholat dan kurban. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan khassa hatainil ibadataini bidzikri li'annahuma min afdhalil ibadat wa ajalil qurban. Allah mengkhususkan dua ibadah ini disebutkan di sini. Kenapa? Karena kedua ibadah ini, sholat dan ibadah berkorban tadi, min afdhalil ibadat, adalah ibadah yang paling afdhal dan mendekatkan diri kepada Allah yang paling tinggi. Sholat, Masya Allah sekalian. Kenapa? Karena ibadah sholat adalah penentu baik buruknya amalan seseorang di dunia ini yang menentukan sholatnya, Pak. Makanya amal pertama kali yang dihisab pada hari kiamat pun sholat. Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Ya, Rasul mengatakan sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat, jika sholatnya baik, sholaha sairu a'malihi, akan menjadi baik semua amalannya. Namun jika sholatnya rusak, bolong-bolong, kadang-kadang nopo telat-telatan gitu ya. Apa kata Rasul? Jika sholatnya rusak, maka amalan yang lain dianggap rusak. Ternyata penentunya sholat, Bapak sekalian, Masya Allah ya. Nah, makanya kita harus berusaha untuk sholat ini jangan pernah kita tinggalkan. Nah, ini termasuk ibadah yang paling tinggi, Bapak sekalian. Itu apa? Kita menjalankan ibadah sholat. Nah, di dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan tentang apa? Tentang dua ibadah ini. Di dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Apa nusuki? Maksudnya nusuki kata ulama tafsir yaitu penyembelihanku, korbanku. Gitu ya. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di situ Bapak sekalian, Masya Allah ya. Di sini adalah apa? Penyebutan tentang dua ibadah. Apa tadi? Sholat dan berkorban. Nah, yang kedua Bapak sekalian adalah ibadah kurban. Jadi kurban juga apa? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Makanya ibadah kurban, ibadah sholat adalah ibadah yang bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, Pak. Tetapi apa? Umat terdahulu, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan berkorban dan sholat. Mana Ustadz ayatnya yang menjelaskan bahwa umat terdahulu mereka sholat? Satu, Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa masih merah baru lahir Jibril. Karena orang-orang nuduh, Maryam kamu berzina ya, gitu ya. Maryam tidak pernah berzina, apalagi berzina disentuh lelaki pun tidak pernah. Akhirnya Maryam mengatakan, sudahlah kalau kalian nggak percaya, coba itu si bayi ditanya saja, siapa bapaknya dia itu. Kata orang-orang, bagaimana mungkin bayi ngomong? Maryam meyakinkan, coba tanya saja. Ternyata dengan izin Allah, Isa yang masih bayi berbicara. Apa isi pembicaraan Isa? Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu
wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan, aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab dan Allah menjadikanku seorang nabi. Dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Dan Allah berwasiat kepadaku untuk aku senantiasa menegakkan sholat dan menunaikan zakat sepanjang saya hidup. Perhatikan, Nabi Isa, apa diantaranya? Allah wasiatkan kepadaku untuk menegakkan sholat sepanjang hidup. Tuh, Nabi Isa alaihissalam diwajibkan. Nabi Yunus alaihissalam pun diwajibkan sholat. Mana ayatnya? Ada dalam surat As-Saffat, Bapak sekalian. Ayat 133. Ketika Allah menyebutkan Nabi Yunus alaihissalam, beliau kan diuji Allah, Pak ya. Jadi kisahnya gini, Pak. Nabi Yunus alaihissalam, beliau berdakwah di kampungnya, Pak. Tapi apa? Beliau dimusuhi, dicaci maki, dijauhi. Akhirnya Pak, cara kasarnya mutung nih, Pak. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Naik apa? Naik kapal, Pak. Di tengah lautan, ternyata apa? Muatan perahu terlalu penuh. Sehingga kata nahkodanya, Bapak Ibu sekalian, ini mau tidak mau muatan ini harus dikurangi. Ini kalau dipaksakan bahaya ini kita. Bisa semua tenggelam. Terus gimana caranya? Yang dikurangi apa? Lah wong isine wong kabeh, ya dikurangi penumpangnya. Aduh, Debun. Berarti sebagian penumpang nopo dicemplungakan teng lautan itu, Pak. Akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya mereka diundi. Pokoknya siapa sing jenenge metu, kuwi yang cemplungkan yang laut. Begitu diundi, salah satu yang keluar namanya siapa? Yunus. Nabi Yunus. Yunus, aduh dicemplungkan teng laut. Nah, begitu beliau cemplung ke laut, Bapak sekalian, langsung didatangi ikan besar. Pluk dimakan, Pak. Coba secara akal manusia, dipangan iwak. Ya mati nggih. Iya, tapi Allah berkehendak lain, Pak. Allah menyebutkan apa yang menyebabkan Nabi Yunus alaihissalam beliau tidak mati dimakan ikan. Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk umatku yang musabbihin. Apa musabbihin? Abdullah ibn Abbas mengatakan musallin, itu orang yang menjaga sholatnya. Andaikan Nabi Yunus bukan orang yang menjaga sholatnya, niscaya dia senantiasa berada di perut ikan sampai hari kiamat, alias mati di perut ikan. Allah sebutkan satu amalan, sholatnya beliau. Subhanallah. Yang menyebabkan selamatnya Nabi Yunus dari apa? Mati di dalam perut ikan. Subhanallah, Bapak sekalian. Maka sekali lagi, sholat merupakan ibadah yang luar biasa. Iya. Bapak sekalian, Masya Allah. Jadi sholat kita, korbannya kita itu adalah apa? Itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan ayat terakhir Allah mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mereka membencimu, ya, orang yang mereka mencacimu, kata Allah, huwal abtar, dialah yang terputus. Apa maksudnya Bapak sekalian? Para ulama tafsir menyebutkan ada beberapa sebab tentang turunnya ayat ini, Pak. Jadi ada yang mengatakan bahwa dulu ada seorang musyrik. Ya, ada seorang musyrik yang bernama Al-As ibn Wa'il. Jadi orang ini, Al-As ibn Wa'il, setiap disebutkan tentang Rasulullah, maka dia apa? Ngajak orang untuk meninggalkan Rasulullah sambil mengatakan da'uh fa innahu rajulun abdar la aqibalahu. Kata si As bin Wa'il mengatakan, "Wih, kamu jangan ikuti Muhammad itu. Dia itu lelaki abtar." Apa maksudnya? Lelaki yang terputus, yang dia tidak punya keturunan lagi. Kapan dia mati, sudah, dia nggak disebut-sebut lagi. Akhirnya apa? Kemudian Allah turunkan ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Itu Pak. Itu antaranya. Siapa tadi? Al-As bin Wa'il yang mengatakan gitu.
Sebagian lagi mengatakan ayat ini turun adalah berkaitan dengan apa? Dengan Abu Lahab. Yaitu tatkala salah satu putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim meninggal, gitu Pak ya. Jadi ketika salah satu putra Nabi yang bernama Ibrahim meninggal, maka apa? Abu Lahab, gembira Pak, senang Abu Lahab. Akhirnya apa? Abu Lahab langsung bertemu dengan orang-orang musyrik. Wih, sini kabar gembira. Dan mengatakan apa? Butira Muhammadun al-lailah. Muhammad di malam ini dia telah terputus. Kenapa Bapak sekalian? Karena keturunan Nabi yang laki-laki tinggal satu namanya Ibrahim dan meninggal di malam itu. Gitu ya, kata si Abu Lahab senang banget. Muhammad Abtar apa tadi Muhammad Abtar itu terputus, tidak akan punya keturunan lagi, tidak ada yang meneruskan dan Muhammad akan dilupakan orang gitu Bapak sekalian. Akhirnya apa? Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya orang yang membencimu, mencaci wahai Muhammad, dialah yang terputus. Maksudnya apa? Dia akan terputus ya dari penyebutan manusia, terputus dari kebaikannya. Sudah. Adapun Nabi Muhammad SAW bagaimana? Nama beliau terus dikenang sepanjang masa. Ya Pak? Iya. Di belahan bumi manapun orang mesti mengenal yang namanya Nabi Muhammad SAW. Apalagi di hari kiamat Bapak sekalian. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar. Sudah. Yang jarak harinya kata Allah seperti 50.000 tahun. Matahari didekatkan di atas kepalanya dalam keadaan mereka tidak berpakaian, ya, telanjang bulat, tidak beralas kaki dan belum disunat. Siapa yang mereka cari? Manusia mencari siapa Bapak sekalian? Yang pertama mereka mencari Nabi Adam alaihissalam, minta syafaatnya. Tapi Nabi Adam alaihissalam angkat tangan, hanya mengatakan nafsi nafsi. Perhatikan. Maka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama. Aku tidak bisa ngasih syafaat kalian. Nabi Nuh pun sama. Nabi Musa, Nabi Isa semua sama. Akhirnya siapa? Nabi Isa mengatakan, coba kalian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Seluruh manusia Pak, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Minta apa? Minta syafaatnya. Maka Rasul mengatakan, ini bagian saya. Kemudian Rasul SAW segera mendatangi arsy-nya Allah, bawah arsy Allah. Beliau sujud dengan sujud yang sangat lama. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat indah dan tingginya. Maka Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa raksak. Qul tusma. Is'al tu'ta isfa'du syafa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Silahkan engkau berbicara, niscaya didengarkan. Silahkan engkau minta, pasti diberikan. Dan silahkan engkau minta syafaat, niscaya akan diberikan syafaat kepada engkau. Kan Rasul mengatakan, ya Allah, umat manusia, mereka dalam keadaan berat. Ya, mereka tidak tahan menahan panas teriknya di bawah matahari. Tolong cepatkan untuk mereka hisabnya. Akhirnya apa? Allah segera menjelaskan di dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah pun datang dalam keadaan malaikat berbaris-baris. Siapa yang disebut di hari itu? Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia, Pak. Nah, gitu ya. Kemudian tatkala orang-orang beriman hendak masuk surga, siapa yang mereka ingat? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika mereka mendatangi pintu surga, orang-orang beriman mendatangi pintu surga belum terbuka, Pak. Allah mengatakan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah ketika orang-orang beriman mendatangi pintu surga. Apa yang Allah jelaskan? Wa futihat. Di situ ada waw. Ya. Futihat wa futihat abwabuha. Kemudian dibukakan pintu-pintunya. Ada waw di situ, Pak. Artinya apa? Tidak langsung terbuka. Melainkan apa? Melainkan bisa dibuka pintu surga setelah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berbeda ketika penghuni neraka datang ke neraka, Pak. Allah mengatakan apa? Hatta idza ja'uha, langsung futihat abwabuha. Enggak ada wawu di situ.
Ketika penghuni neraka mendatangi pintu neraka, neraka sudah terbuka. Artinya langsung masuk neraka. Tetapi begitu orang beriman masuk pintu surga, belum terbuka. Nunggu apa? Nunggu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul pernah mengatakan, Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Aku pun minta dibukakan pintu surga. Ngetok pintu surga. Maka penjaga surga mengatakan, Man anta, siapa anda? Aku mengatakan Muhammad. Maka penjaga surga mengatakan, Bika umirtu wala aftahu ahadan qabla. Untukmu aku diperintahkan membuka pintu surga ini, dan aku tidak akan pernah membukakan kepada seorang pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Kemudian dibuka pintu surga, Rasul masuk surga dan diikuti umat-umat Islam yang bersama dengan beliau. Siapa yang disebutkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya perhatikan ini, subhanallah. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Sudah. Adapun Nabi Muhammad terus, walaupun dari sisi keturunan yang laki-laki tidak ada, tapi perhatikan, tetapi pengikut beliau terus sampai hari kiamat. Dan itu bedanya, Pak. Kalau seluruh para nabi yang Allah utus, itu diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Ya, seperti Nabi Musa hanya kepada Bani Israel. Kan gitu ya. Nabi lain hanya untuk umatnya saja. Tetapi giliran Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Uqtitu khamsan lam yu'tuhunna ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 kekhususan yang Allah belum pernah berikan kepada seorang pun sebelum aku. Apa di antaranya? Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Para nabi dulu diutus Allah khusus untuk umatnya saja. Sedangkan aku diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Arab, non-Arab. Berkulit putih, berkulit hitam. Semua diutus Nabi Muhammad SAW untuk mereka semua. Gitu ya. Itu diantara yang membedakan Bapak sekalian. Masya Allah. Maka ini ayat walaupun cuma 3 ayat, tapi subhanallah kalau kita renungkan, kalau kita cermati dan kita tadaburi, maka ayat ini terdapat pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Sampun isya dah. Oh sampun. Oh jamnya lagi. Alhamdulillah sekalian, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan kita mempelajari Al-Qur'an seperti ini, kita semakin mencintai Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an kelak pada hari kiamat akan datang, Pak. Rasul mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Tentunya bukan sekedar baca, Pak ya. Baca, kita pahami, renungkan, kita amalkan. Karena apa? Al-Qur'an ini kelak pada hari kiamat akan datang dan memberi syafaat kepada sahibnya. Sahibnya Pak yang membaca, mempelajarinya, mengamalkannya gitu. Makanya manusia yang paling beruntung pada hari kiamat adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian, dan kita berharap semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan dosa-dosa kita, serta masukkan kita semua bersama dengan keluarga yang kita cintai ke dalam surga di kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.